Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, bahwa satu saat ada seorang perempuan yang datang kepada istrinya, salah satu daripada istri-istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tangannya itu lumpuh. Kalau sekarang stroke, tangannya stroke apa gejala stroke ya, sudah lumpuh tangannya, nggak bisa. Kadang ngene tok dilurusno gak iso, lapo-lapo gak iso. Maka sampeyan iki cara paribasan gak nyekel duit, tangan iso obat ojo sampai ngesulo. Obat tapi pirang juta, 30 juta marasno ngene nang rumah sakit ya. Sampeyan iso ngene tok, gurung mlakune, gurung ndelok, gurung rasane iso mangan macam-macam, luar biasa. Itu mahal, maka jangan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak syukur. La in syakartum la azidannakum. Maka kalau kepingin ditambahi ya ojo Rasulullah ya, bersyukur. Orang itu kemudian tangannya lumpuh. Kemudian istri baginda Rasulullah SAW bertanya, ini kenapa tanganmu kok kayak begitu itu? Saya punya 2 orang tua, bapak ibu maksudnya, dan bapak ibu itu saya itu kaya, namun berbeda sifat. Sing bapak eloman, sing wedok medhit, ibu medhit. Dan ibuku tidak pernah bersedekah kecuali cuma 1 kali dalam hidupnya. Cuma 1 kali, yaitu pada waktu bapak menyembelih sapi. Pas menyembelih sapi, ada orang minta-minta, kemudian karena kebetulan menyembelih sapi, akhirnya diambilkan. Tapi ternyata yang diberi bukan dagingnya, tapi gajihnya, sing alot-alot itu. Hah? Ya, macam-macam gajih, macam alot-alot. Itu yang dikasih. Sama dikasih baju pun itu sudah robek-robek yang enggak layak pakai, dan baju itu mau dijadikan serbet ya. Baju oleh saya kan kayak serbet ya, itu dikeno itu. Selama hidupnya ya cuma itu aja. Kemudian bapak ibuku telah meninggal dunia, dan aku bermimpi saat itu melihat bapakku ada di pinggiran sungai, dan bapakku itu mengambil air yang jernih dari sungai yang mengalir itu dan dibagi-bagikan kepada orang tadi itu. Maka aku hampiri bapakku, kemudian aku bertanya, ibuku mana wahai ayahku? Bapaknya tanya, loh memangnya sudah meninggal gitu? Loh iya, ibu sudah meninggal gitu. Oh gak ngerti, aku gak betul. Akhirnya dicarilah oleh perempuan, dicari mana-mana. Setelah dicari akhirnya ketemu di satu tempat di mana ibunya ini telanjang, hanya memakai pakaian separuh, sementara dia sambil memukul-mukul seperti daging, dan dia gigit karena kelaparan. Dia mengatakan haus. Ternyata setelah teliti, ternyata baju yang dipakai itu adalah ternyata dulu baju yang disedekahkan sama fakir miskin itu, yang jadi serbet tadi itu, yang sudah robek-robek. Dan daging yang dimakan itu adalah daging yang tak lain adalah gajih yang diberikan kepada fakir miskin itu aja. Dan dia merasa kehausan. Karena sangat haus, kemudian aku kasihan sama ibuku, akhirnya aku lari kepada bapakku, karena bapakku membagi-bagikan air untuk minuman kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan saat itu kemudian aku minta air kepada bapakku. Begitu aku dapat air dari bapak, kemudian ternyata ada suara yang berkata, ya, man saqaha asallallahu yadahu. Barang siapa yang memberikan minum kepada perempuan itu, maka Allah akan menjadikan tangannya lumpuh gitu. Maka saat itu aku kaget, karena aku ingin memberikan air minum kepada ibu, ternyata belum aku kasih minuman itu kemudian ada suara itu. Maka aku takut. Begitu aku takut, aku kaget, terbangun, ternyata aku menemukan tanganku dalam keadaan lumpuh. Ini medhite wong tua nyelakani anaknya. Ya, saking tekok nemene bahayanya orang yang bakhil, orang yang medhit ya. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, la yajtami'u syuhhu wal iman fi qalbi 'abdin abada. Ya. Tidaklah berkumpul antara medhit sama iman di dalam hati seorang hamba selamanya.
Antara wong medit tandane gak iman. Karena tidak mungkin iman karo medit campur dari siji. Ini tidak bisa campur. Jadi kalau ada iman, meditnya hilang. Kalau ada medit, imannya sing nyengkring. Maka tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba antara iman dengan medit. Maka dari itu wali-wali semuanya itu nggak ada yang medit. Jadi kalau ada wali kok medit, ya itu bukan wali. Wali murid. Ya. Maka itulah yang didoakan oleh baginda Rasul. Rasul senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari sifat medit, bakhil. Dan orang-orang yang bakhil itu mengira bahwa kebakhilannya akan mendatangkan kekayaan. Kenapa? Karena dia prinsip menabung bakal kaya.